Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, wailul likulli humazatil lumazah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini terlebih dahulu kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga terus berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita pada pertengahan tahun 2023 saat ini, khususnya bangsa Indonesia sudah mulai hangat-hangat suasana kehidupan berpolitiknya, karena insya Allah bulan Februari tahun depan seluruh bangsa Indonesia akan melaksanakan hajatan besar, yakni pesta demokrasi yang bernama pemilihan umum secara serentak. Saya setuju ketika ada yang menyampaikan, yang menyatakan bahwa masjid dilarang dijadikan sebagai tempat kampanye. Kenapa saya setuju? Karena kalau dalam masjid ini dijadikan tempat kampanye, ini rawan. Sebab jamaah di dalam masjid ini kompleks. Artinya bukan hanya dari satu golongan, tetapi dari berbagai macam golongan, berbagai macam suku, berbagai macam pilihan. Ya, biasanya dalam satu masjid bisa saja antara jamaah yang satu dengan yang lain berbeda pilihan. Ketika masjid dijadikan tempat kampanye, dikhawatirkan akan terjadi permusuhan sesama jamaah masjid. Itu kita terima kalau memang demikian. Akan tetapi kita tentu agak kurang pas seandainya ada yang menyatakan bahwa dalam pemilihan umum, dalam memilih pemimpin, agama tidak boleh ikut campur. Kenapa kita agak kurang pas rasanya kalau dibilang seperti itu? Perlu diketahui bahwa landasan atau dasar negara kita bangsa Indonesia ini adalah Pancasila. Sampai sekarang belum tergantikan. Dan Pancasila itu, sila pertamanya saja adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Semua punya Tuhan. Dan kata Tuhan itu
pada dasarnya berasal dari ajaran agama. Orang ketika menyebut Tuhan biasanya adalah itu sumbernya dari ajaran agama. Kemudian Pancasila juga, baik sila kedua, ketiga, dan sampai kelimanya, itu semuanya bersumber dari nilai-nilai agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ajaran keadilan, ajaran adab, itu ada. Hampir semua agama mengajarkan keadilan dan tata krama, adab, perilaku, akhlak. Persatuan Indonesia, lebih-lebih Islam, Islam mengajarkan persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kalian bercerai-berai. Musyawarah di dalam sila keempat juga diajarkan. Saya yakin hampir semua agama mengajarkan, apalagi sila kelima juga harus peduli terhadap semua orang, terhadap wong cilik, terhadap fakir miskin, terhadap orang-orang yang tercampakkan, orang-orang pinggiran. Kita semua orang beragama harus peduli dengan mereka. Karena kita harus menebarkan rasa keadilan bagi semua orang. Nah, jadi ketika dalam kehidupan berpolitik kemudian harus dijauhkan dari ajaran agama, maka ini sudah jelas sangat ironis dan bertentangan dengan Pancasila itu sendiri yang syarat dengan ajaran-ajaran agama. Kemudian kita bertanya, apakah salah? Mohon maaf. Misalnya kita ingin mencari pemimpin yang patuh kepada Tuhan, mencari sosok pemimpin yang kemudian dia misalnya rajin ibadah kepada Tuhan. Ini sesuai dengan Pancasila, sila pertama. Kita mencari pemimpin yang adil dan beradab, memiliki akhlak yang bagus dan punya kebijakan yang adil. Ini sesuai dengan Pancasila, sila kedua. Pemimpin yang mengokohkan persatuan. Ini juga sesuai dengan sila ketiga. Dan seterusnya, kita tentu membutuhkan pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa yang ada di dalam Pancasila, yang kesemuanya itu bersumber dari nilai-nilai agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak kita semua, mari kita wujudkan nanti pemilihan yang jujur, yang adil, dan damai. Agar jujur, agar adil dan damai, tentu kita harus menjaga persaudaraan sesama kita. Orang yang ada di partai yang tidak satu partai dengan kita adalah saudara kita. Orang yang misalnya tidak seagama dengan kita tetapi dia bangsa Indonesia adalah saudara kita. Maka dari itu mari kita junjung kejujuran, keadilan, dan kedamaian. Dan beberapa ayat yang saya sampaikan di awal tadi ingin mengajak kita semua berhati-hatilah ya dengan kelompok-kelompok tertentu yang ingin memporak-porandakan kedamaian. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Lumazah ayat 1. Kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Hati-hati, kadang-kadang dalam situasi politik, ketika orang mulai memunculkan ambisi ingin menang sendiri, maka kemudian berbagai cara dia lakukan, sampai-sampai memfitnah orang, mencela orang. Hati-hatilah, kata Allah. Karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang celaka, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di dalam surat Al-Qalam ayat 10 dan 11 kata Allah, wala tuti' kulla hallafim mahin, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Hammazim masya'im binamim, suka mencela yang kian kemari menyebabkan fitnah. Ini biasanya kalau orang suka memfitnah, mencela, menjelek-jelekan orang lain, itu biasanya ada niat untuk adu domba. Lebih ngeri lagi kalau sampai seperti itu. Ya. Karena biasanya kita suka melihat agar
pesaingnya kalah, kemudian diporak-porandakan dengan cara adu domba. Ini naudzubillah. Yang ngomong begini ke kelompok ini, ngomong lain lagi ke kelompok ini, supaya terjadi keributan. Ini harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Sebab orang-orang yang demikian ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Bahkan dalam riwayat lain, Imam Bukhari dan Muslim menyampaikan hadis Rasulullah yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW melewati 2 kubur. Baginda lantas bersabda, sungguh keduanya sedang disiksa. Dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara besar. Salah seorang dari keduanya bahkan tidak bertabir ketika buang air kecil. Jadi ada 2 kuburan yang ketika Nabi melewati, menurut Nabi ini 2 kuburan ini lagi disiksa. Yang satu disiksa, nah ini hati-hati, ini juga mengingatkan kita, itu dosanya masalah sepele yang karena kita tidak pernah belajar dan tidak tahu. Dia buang air kecil di tanah lapang, tidak ada pemelenya, tidak ada tabirnya. Itu hati-hati. Ya. Kita disunahkan kalau buang air kecil di depan kita ada tabirnya. Ya bagus. Ya kalau dalam toilet sudah cocok itu. Tapi biasanya laki-laki di tengah lapang sembarang saja kita hadapkan. Nah itu hati-hati. Kemudian yang kedua, kata Nabi, orang yang disiksa dalam kubur itu adalah ia suka berjalan sambil namimah, sambil mengadu domba. Baginda lantas mengambil pelepah kurma yang basah dan membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu baginda Nabi menancapkan di masing-masing kubur tersebut satu belahan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan hal ini? Baginda menjawab, semoga ia dapat meringankan siksaannya. Artinya pelepah kurma itu diharapkan bisa meringankan siksaan kedua jenazah di dalam kubur itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bayangkan sikap namimah yang mengadu domba, memprovokasi agar terjadi keributan, agar terjadi kekacauan. Itu jangankan di akhirat, masih di dalam kubur pun sudah disiksa. Itulah sebabnya tentu kita, untuk diri kita sendiri, mari, walaupun kita berbeda pilihan dengan saudara kita yang lain, tetapi ingat, pada dasarnya kita semua ingin memilih pemimpin yang terbaik dari semua yang ada. Maka dari itu kita berlomba fastabiqul khairat, dalam kebaikan dengan cara-cara yang baik agar bisa memperoleh pemimpin di masa depan yang lebih baik. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.